Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Jerry Sambuaga. Kepada Bapak Dr. Jerry Sambuaga, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam semangat. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya muliakan, Ketua Umum Kopitu, Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu, Bapak Yoyo Pitoyo. Yang saya hormati Bapak Dirjen Industri Agro ya, Pak Abdul Rohim. Yang saya hormati Pak Asdep, Pak Bagus. Yang saya hormati Pak Dubes kita untuk RRT, untuk Tiongkok, Pak Jauhari, Orang Mangun. Yang saya hormati yang mewakili Menteri Pertanian ya, Pak Dirjen ini, Pak Suwandi. Dan juga Pak Gubernur Sumsel atau yang mewakili, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang saya banggakan. Tentu puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat bersama-sama mengikuti acara ini secara virtual dan dalam keadaan sehat dan walafiat. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan pada kesempatan ini juga saya mewakili Pak Menteri Perdagangan karena beliau sedang ada tugas di luar kota. Salam hormat dan salam hangat dari Pak Mendak untuk kita semua. Baik, tadi saya sudah sedikit sharing slide, mungkin bisa ditampilkan di layar. Bisa screen sharing, mungkin ada beberapa poin terkait dengan topik kita yang akan kita bahas sama-sama. Ya, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu ketahui ya, jadi kebetulan kita sedang membahas umbi porang. Ya, tanaman umbi porang ini sedang meningkat popularitasnya dan relatif mengalami progres yang signifikan, dan kita bisa lihat harganya itu juga tergolong naik ya. Jadi saya pikir ini momentum yang tepat buat kita nanti sama-sama diskusi secara lebih teknis, mungkin nanti bersama dengan para narasumber. Kami mungkin hanya memberikan gambaran umum ya terkait dengan perkembangan dan juga nilai-nilai potensi dari porang tersebut. Di sisi perdagangan kita melihat statistik menunjukkan bahwa ekspor porang ya, itu tumbuh sebesar 23,35% year on year di tahun 2020, dan selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai 2020 tren ekspornya itu mengalami peningkatan sebesar 40,19%. Dan salah satu yang paling besar itu adalah di RRT, di Tiongkok, dengan tujuan ekspor di tahun 2020 yang lalu, dan juga selain itu juga ada beberapa negara seperti Thailand dan Malaysia yang nilainya juga cukup besar ya. Kalau kita lihat itu totalnya bisa mencapai 67,64% atau sekitar 13,28 juta US dollar. Baik, slide berikutnya. Nah, meski ekspor porang kita tumbuh positif ya dan juga signifikan bahkan di tengah pandemi COVID-19 ya. Salah satu mungkin catatan ya yang perlu menjadi perhatian kita bersama ini adalah soal HS ya, HS code ya, HS spesifik untuk porang. Salah satu yang menjadi perhatian ini tentu karena kita belum memiliki HS ya yang mungkin bisa mendapatkan penyesuaian ketika kita mau ekspor ke negara-negara seperti di RRT. Nah, akibatnya pelaku ekspor kita itu menggunakan 2 HS yang bisa kita lihat di slide ini. HS 1212990 dan HS 071444090. Jadi data ekspor porang kita memang masih sedikit mix ya, bercampur dengan produk umbi-umbian yang lain ya, yang itu sudah diliputi dalam tabel sini. Jadi bisa kita lihat volumenya, nilainya, dan juga trennya dari tahun ke tahun. Dengan catatan HS code ini juga meliputi tanaman umbi-umbian yang lain. Baik, next slide. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ekspor porang berdasarkan negara tujuan. Nah, dari negara tujuan dan juga nanti kita di slide berikutnya ada provinsi. Nah, ini kita bisa lihat 15 negara ya, top 5-nya itu dari mulai Tiongkok, Thailand,
Malaysia, Vietnam, dan juga Belanda. Ya mungkin nanti bisa juga di share juga data ini untuk sebagai rujukan dan referensi bahwa ekspor produk kita itu banyak mengalami kenaikan sebetulnya dari sisi angka dan juga dari sisi value. Slide berikutnya silakan. Kalau tadi berdasarkan negara tujuan, sekarang berdasarkan provinsi. Ternyata salah satu yang paling besar itu berasal dari provinsi Jawa Timur dan semuanya itu cukup menunjukkan kenaikan data yang signifikan dari tahun ke tahun, diikuti Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan juga DKI Jakarta. Nah ini juga mungkin bisa di-share kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan data based on provinsi, yang ketika tadi based on negara tujuan, sekarang based on provinsi, yang ini sekaligus juga memberikan pesan kepada kita, bahwa seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan juga Pak Asdep dan juga oleh Pak Ketua juga, bahwa potensi ini sebetulnya ada dan bagaimana kita mengkapitalisasi dan juga mengutilize apa yang kita punya untuk menjadikan sebuah presiden yang baik untuk kedepannya sehingga ekspor ini bisa semakin lebih meningkat. Slide berikut. Nah, di sini sekarang mungkin nanti lebih jelasnya Pak Dubes bisa menjelaskan atau mungkin ada Bu Adak juga di sini yang mungkin bisa menjelaskan secara lebih terperinci. Saya hanya akan mungkin memberikan gambaran umum terkait dengan hambatan ya. Mungkin atau boleh saya bilang tantangan dan isu-isu yang terkait dengan ekspor porang kita ke RRT. Ada alasan sebetulnya mengapa ketiadaan HS spesifik untuk porang menjadi tantangan kepada RRT, karena itu tadi yang digunakan oleh RRT itu beda dengan apa yang tadi sudah ditampilkan di slide. Mereka menggunakan 12-12-9999 di mana kita belum punya kode HS 8 digit khusus ya untuk porang tersebut. Nah, lalu hambatan kedua yaitu kita juga ingin menyampaikan bahwa sejak 1 Juni 2020 porang itu belum boleh masuk sebetulnya ke sana karena belum adanya dokumen risk management terkait dengan food safety yang menjadi standar. Dan ini berdasarkan informasi dari website resmi GAJC atau otoritas BC-nya Tiongkok, sampai saat ini hanya 4 negara yang secara resmi mendapatkan akses ekspor ke RRT, yaitu Belgia, Korea Utara, Myanmar, dan juga Jepang. Nah, kenapa ini menjadi penting ya? Karena sebetulnya ini adalah strategi bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian juga dan juga mendapatkan clearance bahwa produk kita itu secara keamanannya dan juga secara kapasitinya itu terverifikasi atau mungkin mendapatkan clearance dari otoritas sana. Dan sebetulnya ini juga meliputi beberapa produk lain ya, tidak hanya porang, tapi mungkin saya bisa juga sharing di sini. Beberapa waktu yang lalu sempat kita bicara soal sarang burung walet, itu juga mendapatkan seleksi yang ketat dari GACC di Tiongkok. Dan saya pikir ini menjadi salah satu kiat-kiat kita juga pemerintah dan juga mungkin lebih khusus dengan dubes kita di RRT Pak Jauhari yang selama ini juga sudah bekerja kerja keras ya untuk mendapatkan akses dan kepastian terkait dengan sertifikasi dari GACC tersebut. Dan untuk sarang burung walet untuk kalau tidak salah update terakhir ini sudah mengalami kemajuan yang signifikan, dan kami harap ini juga bisa mendapatkan juga progres yang baik sehingga nanti dari sisi kualitas dan juga dari sisi keamanan dan juga dari sisi kepastian dan sertifikasinya itu mendapatkan clearance ya, di samping juga dengan masalah HSCO tadi. Nah, oleh karena itu mungkin kami mengusulkan ya beberapa upaya penyelesaian yang mungkin bisa dilakukan oleh kita semua ya, lebih khusus oleh Pak Dubes dan juga bersama dengan Ibu Adak di sana terkait dengan beberapa hal ya. Pertama tentu kita bisa mungkin ya usulannya adalah menyusun risk assessment oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada otoritas di RRT, dan juga terkait dengan jaminan ya, jaminan ketelusuran mutu dan juga keamanan pangan melalui skema registrasi eksportir melalui penggunaan health certificate. Dan yang kedua yang saya pikir penting, balik lagi soal HS code tadi, adalah kesepakatan. Ya, kesepakatan dengan RRT untuk menggunakan HS code yang sama-sama bisa digunakan. Karena kenapa? Untuk semakin bisa memperlihatkan angka-angka yang pasti dan juga valid terkait dengan ekspor kita, sehingga tidak tercampur dengan produk-produk atau tanaman-tanaman umbi-umbian yang lain. Dan saya pikir ini semua membutuhkan pendekatan dan juga approach ya, khususnya juga upaya-upaya diplomasi ya, khususnya juga approach khusus yang mungkin bisa dilakukan oleh seluruh stakeholders ya. Saya pikir juga mungkin dari para pelaku usaha dan juga mungkin para asosiasi, tidak hanya dari pemerintah, kita bersama-sama bisa duduk bersinergi untuk memastikan ya, bahwa HSCO dan juga sertifikasi dan juga jaminan tadi bisa diselesaikan dengan baik. Dan sekali lagi saya pikir dukungan ini juga harus dilakukan secara kontinu
ya continue dalam perspektif, dalam pengertian bahwa kita mengingat urgensi untuk kita peningkatan ekspor ke depan ini menjadi lebih baik. Strategi awalnya adalah memastikan posisi kita solid untuk memberikan pemahaman ini kepada RRT. Karena ujung-ujungnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor nasional secara berkala dan juga secara kontinu. Di tengah negara kita sedang mengalami 200 negara lebih mengalami pandemi, tapi saya juga ingin sampaikan bahwa neraca perdagangan per saat ini kita juga surplus, yang artinya adalah ekspor kita lebih besar daripada impor kita, yang sekaligus juga menunjukkan, memberikan motivasi dan semangat kepada kita semua untuk memastikan bahwa peningkatan ekspor harus tetap jalan. Dan mungkin terakhir ya, sebelum saya tutup, saya ingin juga menyampaikan bahwa sebetulnya konsumsi porang ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Asdem, dan pembicara lainnya bahwa ini multifungsi ya, dan juga memberikan banyak efek dan memberikan banyak kegunaan ya untuk kita semua ya, balik mulai produk kosmetik, lalu untuk makanan untuk dikonsumsi dan seterusnya. Bahkan saya sendiri juga salah satu penggemar untuk makan makanan yang berdasarkan bahan dari porang ya. Kalau kita lihat tadi kan mungkin sudah disebut bahwa itu juga dijadikan untuk produksi konsumsi seperti shirataki dan seterusnya. Nah ini menarik ya, kalau kita lihat ya, shirataki mungkin yang dijual itu mungkin dengan menggunakan nama yang sedikit berbau-bau Jepang, tetapi begitu itu dijual lagi itu harganya lebih tinggi dibanding kita bahan baku kita yang kita ekspor keluar. Nah artinya apa? Itu dengan added value. Nah mungkin kedepannya juga bagusnya kalau kita juga bisa mengelola atau memanage sebuah pemikiran dan juga sebuah pemahaman bahwa selain juga kita mengekspor sesuatu yang memang sudah jadi atau mungkin yang mentah, kita mungkin harus bisa mentransformasikan kepada produk yang sudah mengalami pengolahan, dan mungkin itu memiliki nilai yang besar. Dan tentunya sesuai dengan strategi juga Kementerian Perdagangan, bagaimana kita melakukan sebuah gerakan untuk mengekspor ya, mengekspor sesuatu yang sudah diolah dengan memiliki nilai tambah yang lebih banyak lagi. Dan sekaligus juga ingin menunjukkan bahwa kita itu bisa dan bangga dengan buatan produk Indonesia yang selama ini juga digaung-gaungkan oleh pemerintah ya, menjadi slogan kita PBI, bangga buatan Indonesia. Dan saya pikir mewakili kita semua untuk memastikan bahwa buatan Indonesia itu ternyata memiliki kapasitas dan juga kualitas yang baik dan juga diakui oleh seluruh penjuru dunia di dunia global ini. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan saya pikir webinar semacam ini dapat juga memberikan inspirasi dan juga tentunya pembahasannya lebih teknis nanti dan lebih komprehensif bersama dengan para pakar dan narasumber bisa memberikan manfaat yang jelas dan konkret untuk kita semua, khususnya dalam rangka peningkatan ekspor dan dalam rangka juga bangga dengan bangga buatan Indonesia yang selama ini juga menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sukses semua, salam sehat dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jerry Sambuaga yang telah berkenan memberikan sambutan dan pemaparan materi pada acara webinar siang hari ini. Cukup banyak yang kita dapatkan dari Pak Jerry ini karena adanya peran pemerintah untuk membantu para petani memastikan penyerapan dari hasil bumi yang akan diperoleh pada saat panen, Pak.